Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan afdhalus syuhur, adalah bulan yang terbaik. Setelah Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah hari-hari yang terbaik di dunia ini. Dari 10 malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita satu malam yang sangat agung, satu malam yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala namakan dengan malam Lailatul Qadri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus menceritakan kepada kita bagaimana agungnya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, itu lebih baik dari 1000 bulan. Ketika diterjemahkan oleh para ulama kita, barang siapa yang sempat beribadah pada malam itu ataupun melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan fadilah lebih baik dari 1000 bulan ataupun 83 tahun lebih dalam hitungan tahun kita. Ini sebuah rahmat paling raya dipilih Allah. Karena Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang umur umat beliau, Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yatajawaza dzalika. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit dari mereka yang melewati batas tersebut. Tapi dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar, kita bisa mendapati kebaikan selama 83 tahun lebih. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar ini Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, dia berada di 10 malam terakhir dari Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar yang ia berada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dalam riwayat lainnya Rasulullah lebih memperinci kepada kita, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar yang berada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dia berada di malam-malam yang ganjil. Fi tis'i mawad
wa sab'i madad wa khamsi madad. Baik dia berada di 9 malam terakhir, 7 malam terakhir, ataupun 5 malam terakhir. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita telah memasuki malam-malam yang terbaik tersebut. Tayangkah datang di 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka di sini kita berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mendapati malam tersebut? Kibancara yang memerempot malam Lailatul Qadar. Dr. Abdullah Umar, beliau membuat satu kitab yang beliau namakan dengan Qawaid An-Nabawiyah. Kaidah-kaidah yang beliau ambil dari hadis Rasulullah SAW, dan beliau membuat kaidah tersebut menjadi patron bagi kehidupan kita. Salah satu kaidah yang beliau ambil dari hadis Rasulullah SAW adalah ihris ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Apabila kita mengikuti patron ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaidah ini, kita pasti akan mendapati malam tersebut dalam keadaan beribadah. Ya, beliau menyebutkan salah satu kaidah, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk mendapati apa yang bermanfaat untuk kalian. Malam Lailatul Qadar yang paling manfaat bagi kita ya. Maka bagian dari pertama kaidah tersebut mengatakan, hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk mendapati kebaikan bagi kalian. Kita bisa melihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menginginkan Lailatul Qadar, kita tidak mencontohi orang lain. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan. Rasulullah SAW beliau sangat bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Lalu Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, wa yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kesungguhan Rasulullah SAW itu bertambah ketika memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau pada hari-hari yang lainnya. Pertama, kesungguhan Rasulullah SAW ketika memasuki 10 malam terakhir dari Ramadan. Ya, ketika diceritakan tentang kesungguhan Rasulullah, ahya lailahu, di 10 terakhir Ramadan Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Ya, kemudian dengan ibadah malam, satu malam penuh oleh Rasulullah SAW, beliau menghidupkan dengan ibadah. Ayqadha ahlahu, beliau alaihi salatu wassalam akan membangunkan seluruh keluarganya. Ya, malam pertama tayo dapatkan ya keluarga tayo untuk beribadah di bulan Ramadan. Di 10 malam terakhir kita harus bertanya kembali. Katanya belum Mbak anak tanya pada sembahyang tarawih malamnya. Di mana dia akan menghidupkan bulan Ramadan di 10 terakhir. Gepegang oleh Rasulullah SAW keluarganya, beliau tidak beribadah sendiri. Wajadda wasyadda mizarahu. Rasulullah SAW kembali mengokohkan ikat pinggang beliau. Kinayatan disebutkan oleh para ulama kita, intazala nisa'ahu. Itu beliau tidak lagi menyibukkan diri dengan istri-istri beliau, tetapi fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir dari Ramadan. Ya Rasulullah, anak perlu tajuk contoh lain. Sip bagi Rasulullah SAW sebagai contoh untuk kita. Rasulullah SAW yang telah Allah janjikan dosanya itu telah dihapus seluruhnya oleh Allah.
Tetapi bagaimana beliau mengejar malam Lailatul Qadar? Kiban kesungguhan Rasulullah SAW untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari Ramadan. Maka ini yang harus kita contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Malam pertama masjid Tanjung penuh, seharusnya di 10 terakhir masjid kembali penuh. Karena tanya penuh yang ada persiapan agak malam pertama untuk jak sembahyang, 10 terakhir kita kembali mengajak mereka. Ini bagian pertama dari kaidah tersebut. Kemudian bagian yang kedua, wasta'in billah wa la ta'jiz. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kita ketika menyebutkan tentang ibadah, mereka mengatakan ibadah itu tidak mampu dilakukan dengan kekuatan fisik. Dung sehat tanya, dung muda tanya, dung kuat fisik yang kita miliki, kita tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah memberi pertolongannya kepada kita. Maka ibadah hanya bergantung dengan kuatnya fisik. Dan kita katakan ketika salat tarawih, kebanyakan dari masjid hanya dihadiri oleh orang-orang tua. Kadang dia payah pakai tongkat, roh masjid payah duduk pada kursi. Tetapi mereka yang memenuhi masjid-masjid untuk melaksanakan salat tarawih. Anak muda lebih kuat fisiknya, tetapi mereka tidak mampu datang. Karena yang mampu melaksanakan ibadah hanya orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kita coba melihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tafakkur. Dalam satu sunnah ketika mendengar azan, itu menyebutkan apa yang disebutkan oleh muazzin. Mandung lafaz azan adalah zikir. Apabila muazzin mengucapkannya, kita yang mendengar harus mengucapkan sama seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Tetapi ketika muazzin memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di situ kita tidak diperintahkan untuk mengucapkan yang sama. Karena ajakan, ayo kita melaksanakan salat, mari kita menuju kemenangan. Di situ kita disunnahkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kembalikan kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dumna leu urang dengar azan, dia tidak mampu hadir, tidak mampu datang ke masjid untuk menyahut panggilan tersebut, karena tidak mengembalikan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi yawman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memegang tanganku. Lalu Rasulullah mengatakan, wallahi ya Mu'adz inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la tada'anna fi duburi kulli salah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah mengingatkan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan di setiap akhir salat kecuali engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang harus dilazimkan oleh setiap muslim di akhir salatnya. Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Berilah pertolongan kepadaku untuk selalu mampu mengingatmu. Wa syukrika. Berilah pertolongan kepadaku untuk selalu mampu bersyukur atas nikmat yang engkau berikan.
wa husni ibadatika, berilah pertolongan kepadaku untuk selalu mampu beribadah dengan ibadah terbaik kepadamu. Nyo doa yang dilazimkan sehingga kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kapanpun, terutama di waktu-waktu yang terbaik. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita yang sudah meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, ini adalah musabaqah kita, perlombaan kita. Biasa tanya tajak 80 sekurang puluh, dino kaji jak sektor 20. Ini kesempatan terakhir bagi kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar menginginkan ampunan darinya. Ini kesempatan terakhir bagi kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ingin menjadi hambanya yang bertakwa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharru lailatul qadri, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar tersebut fi ashril awakhir min Ramadan, dan dia berada di 10 malam terakhir dari Ramadan. Fa in ajiza ahadukum aw dha'ifa fala yaghlabannakum sab'al awakhir. Kalau ada di antara kalian yang mungkin masih lemah, nah yang mandang lemah, mandang jadi alasan, mandang belum, mandang berat untuk melakukan, Rasulullah mengatakan kalian tidak boleh kalah di 7 malam terakhir. Nyan hanali menerima alasan di 7 malam terakhir dari Ramadan, kita tidak hadir untuk menghidupkan malam-malam terbaik di malam Ramadan. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mintalah selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita mampu meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar kepada kita. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.